Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena anak-anak mereka tidak tepat. Marilah kita menghadap orang yang baik, sebab baik kita yang menjadikan Tuhan, serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran hukum diturunkannya kepada kita dan kepada kita dipersalahkannya. Dosa-dosa terhadap pendidikan kita, ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas nama kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain dan lain dari yang lainnya langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati karena langkah laku kita dijauhi seolah orang najis. Akhir hidup orang benar diujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu yang lalu. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobanya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kebutuhannya serta memuji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapatkan pertolongan. Demikian mereka beranak-anak, tetapi mereka sesat, karena telah dipinang oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan pelajaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang buruk. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur kata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk menegakkan tentang akan mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan dari segala kesesakannya mereka yang lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang penuh jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala umatnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan Dan bersama rohmu, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan mengelilingi Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Bambu. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sadar bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku mau kenal dan kamu tahu dari mana asalnya. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukankah Dia ini adalah Kristus? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dua kutipan bacaan yang baru saja kita dengar mengajarkan kita bagaimana cara kita menilai dan memandang orang lain. Kerap kali kita manusia memandang orang lain atau sesama kita bukan berdasarkan apa yang dilakukannya, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya, warta kebenaran yang disampaikannya, tapi lebih pada siapa yang melakukannya. Maka bila orang yang melakukan itu bukan berasal dari kelompok kita, bukan juga secara dengan pikiran dan ide kita, maka dengan mudah kita pasti tidak akan mempercayai apa yang dilakukannya, apa yang dilakukan.
menjadi ancaman bagi orang-orang yang beriman. Karena itu mereka berusaha untuk menjatuhkan hukuman atau berusaha untuk menghalang-halangi dan lebih lagi berusaha untuk membunuh. Yesus datang untuk melakukan pekerjaan Bapa, dan pekerjaan Bapa adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mendatangkan keselamatan bagi orang yang percaya kepada, pekerjaan yang membawa orang kepada jalan yang benar dalam menuju para keselamatan. Tapi tidak semua orang yang melihat pekerjaan-pekerjaan yang langsung percaya bahwa dia itu adalah Kristus, dia itu adalah anak Allah yang datang ke dunia. Lebih parah lagi orang-orang Yahudi yang sudah merasa iri dan dengki terhadap pribadi Yesus, mereka berusaha untuk membunuhnya. Hati mereka tertutup untuk melihat pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan oleh Yesus putra Allah. Tapi mereka berusaha untuk membunuh dia karena mereka melihat bahwa dia itu adalah saingan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dunia kehidupan kita telah kali diwarnai oleh situasi seperti ini. Baik kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, bila kita sudah percaya bahwa Dia adalah Putra Allah, Dia dapat untuk membebaskan kita dari segala kelemahan dan segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Dia dapat untuk menyelamatkan kita dari segala situasi hidup yang membuat kita tak berdaya. Maka mari dalam masa prapaskah ini kita memberikan hati dan budi kita untuk tetap setia dalam iman dan setia berjalan bersama kebenaran. Karena dengan demikian kita akan mampu mengimani Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Masa prapaskah ini mengajak kita untuk senantiasa berdoa, memurnikan hati, budi dan pikiran kita dari segala hal yang telah membebaninya dan membangunkan waktu yang kita untuk berdoa ini agar kehidupan kita pun senantiasa bercahaya di warta sukacita, warta keselamatan bagi dunia dan sesama kita. Tema APP kita senantiasa mengajak kita untuk terus memperbaharui diri kita, sikap dan tindakan kita agar layak dan berkenan di hadapan Allah. Mari kita memperbaharui iman kita dengan berdoa untuk percaya kepada Allah. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan belajar. Datang dari
puaskah hati kita, rasa damai kala mati datang dari Tuhan. Maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Bangkitlah saudaraku, pandang sekitarmu, tinggi menjulang, sawah ladang membentang, harga suatu anak bintang, sinar suryana terang, itulah untuk kita, harga hati kita, rasa damai kala mati datang dari Tuhan. Maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Semoga persembahan ini membebaskan kami dari dosa dan menuntun kami menuju pesta Paskah, sumber keselamatan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan bersama rohmu, sudah kami arahkan. Sudah layak dan sepantasnya. Bawakan selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Tegak. Dengan kuasa pada ini Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengampuni, surga dan para tentara surgawi, serta serafim yang bahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankan kami memadukan suara dengan mereka dan sambil bersujud kami berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kecurangan Roh-Mu, agar kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara mereka yang kami
inilah tubuhku yang diserahkan padamu. Demikian proses pertama yang kami lihat. Sekali lagi kita ucap syukur kepadamu, memberikan dan para murid-muridnya seraya berkata, dari mana dan minuman kami semua, inilah jalan dalam perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. kami bersyukur sebab kami menempuh anak ayah menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Masjid Agustinus beserta semua orang kami. Ingatlah juga akan hamba-Mu, saudara kami, anggota keluarga kami yang sudah meninggal, sahabat dalam, terutama Monsinyur Benturan yang hari ini bertobat kehidupan kalian. Semoga Allah memperkenankan dia untuk boleh bersekutu bersama para Kristus, ambil pengajian dalam perjalanan anak domba. Dan akan semua orang yang telah berbuat dalam kalimat-Mu dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam pemakaman abadi bersama serta perawatan yang ulama, Santo Yosef Baik, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Kami Engkau berkenan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyerahan kita dan menurut ajaran Ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dan bersama yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Biarlah anak domba Allah, biarlah dia menghapus dosa dunia, berbagai kepada saudara-saudara yang benar, kepada dalam kerajaan Allah. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin.